Semangat. Gerak, full konsen. Seperti kamu milih teman kamu tadi. 1, 2, 3. Pesan dulu ya. Full konsen. Dengerin dulu. Full konsen 1, 2, 3. Ayo. Furkon 1, 2, 3. Tiada prestasi. Akhirat. Belum selesai. Alhamdulillah. Tetap berdiri nak, tetap berdiri. Karena nggak kompak. Kita lihat yang ahwat. Silakan berdiri yang ahwat. Nah, siapa yang mau mimpin yel-yel Al-Furqan? Nisa. Oke. Harus kompak nak ya. Ayo semuanya. Furqan 1, 2, 3. Tiada prestasi. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tanpa disiplin. Furqan disiplin. Furqan disiplin. Sukses dunia, sukses akhirat, insya Allah. Furqan. Yes, Furqan. Gabungan. Yang Ikhwan juga. Lala. Tetangga. Lihat dulu. Semangat. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Furkon 1, 2, 3. tiada prestasi. Tiada prestasi tanpa Disiplin. tanpa Tanpa disiplin. Furqan Disiplin. Furqan disiplin. Sukses dunia, Sukses akhirat. Insya Allah. Furkon. Yeay. Furqan. Masya Allah ya. Semangat pagi yang luar biasa. Semoga dengan diawali dengan semangat, kegiatan kita hari ini lebih jauh ya, semangat mengikutinya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Ustaz? Sudah siap? Belum siap berarti. Sudah siap? Sudah siap? Nah, tidak siap yang Ikhwan. Yang Ikhwan nak? Nah, yuk yang Ikhwan jangan kalah dengan yang ahwat walaupun ahwat banyak jumlahnya. Ya. Sudah siap? Nah, sudah siap? Yang ahwat sudah siap? Masya Allah, Pak, luar biasa siswa kita. Bagaimana Ustadz? Acara akan dimulai, jadi Ustadz harap semuanya mengikuti dengan tertib, mencatat informasi yang akan kita peroleh, dan silakan dikerjakan LKPD-nya. Dan LKPD tidak boleh hilang, apabila hilang maka akan mendapatkan ya pembinaan dari wali kelasnya. Baik, kita langsung saja undang MC kegiatan entrepreneur atau co-creator entrepreneur grow dengan tema starting business dari ide menjadi bisnis yang menghasilkan. Kepada MC hari ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah
pada pagi hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul di aula dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan hari pertama Co-Curricular Entrepreneur Growth tahun 2026. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, Ustadz Jusman Fitriansa, SPDI MPD GR. Yang kami hormati, Wakil Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, Bidang Kurikulum, Bunda Intan Paramida Wardiani MPD GR. Yang kami hormati, Wakil Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, Bidang Kesiswaan, Ustadz David Sahri SPD. Yang kami hormati, para koordinator, pembimbing, dan teman-teman yang kami banggakan, serta yang kami hormati dan yang kami muliakan, pemateri kita hari ini, Bapak Dimitri Handini, selaku owner Bakso Bamara. Perkenalkan, saya Zahira Ramadhani Fauzan, Dan saya Lutfia Amanda Putri, yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada pagi hari. hadirin yang kami hormati, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan memberikan manfaat yang luas. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Muhammad Akhtar Astar. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wa nakhlu zatul akmam, wal habbu zul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudara yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan dari Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, Bunda Intan Paramida Wardiani MPD GR. Kepada Bunda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri kita hari ini Bapak Dimitri Trihandini sebagai owner bakso Bamara yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu. Syukron Pak hari ini. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz David Sahri SPD. Yang kami hormati Wakil Kurikulum SMA IT Al-Furqon Palembang Bunda Noralisma SPD beserta Ustadz dan Bunda staf tenaga pengajar SMA IT Al-Furqon Palembang dan anak-anak Bunda yang Bunda banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat kita semua dapat berkumpul di ruang aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bunda, hari ini adalah hari spesial ya. Kenapa Bunda bilang hari ini hari spesial? Karena hari ini adalah kegiatan pembukaan kokurikuler entrepreneur ya, level 10. Jadi insya Allah hari ini kita sudah didatangkan narasumber langsung nak ya, pengusaha yang insya Allah nanti akan berbagi resep, berbagi pengalaman ya dengan Ananda semua. Jadi mohon bantuannya anak-anak Bunda yang ada di sini nanti tertib ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh bertanya dengan pematerinya ya. Oke, karena apa hari ini bukan hanya tentang berjualan saja. Ya, bukan hanya tentang berjualan saja. Tetapi apa? Tentang membentuk cara berpikir kritis, menyelesaikan masalah, melihat peluang-peluang ke depan. Ya. Karena tidak semua orang di dunia ini hanya tujuannya menjadi PNS. Ya. Selain itu pasti ingin berwirausaha. Ya. Jadi mohon disimak dengan baik, digali informasi sebanyak-banyaknya mumpung hari ini ada narasumbernya langsung. Ya, anak-anak Bunda. Oke. Bunda mungkin di sini Bunda juga akan membuka kegiatan hari ini. Sebelumnya juga Bunda ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak udah hadir membersamai kita di SMA IT Al-Furqon Palembang. Insya Allah menjadi ladang pahala untuk Bapak Dimitri insya Allah. Mungkin terakhir dari Bunda, di sini Bunda langsung saja membuka kegiatan kokurikuler entrepreneur dengan sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat anak Bunda, Bunda harap anak-anak Bunda bisa lebih tertib ya. Tidak ada lagi yang mengerjakan aktivitas yang lain, fokus dengan kegiatannya, galilah informasi materi hari ini sebanyak-banyaknya untuk bekal Ananda semua ya, untuk bekal. Karena nanti ketika anak-anak Bunda sudah tidak berada di SMA IT Al-Furqon Palembang, inilah yang bisa SMA IT Al-Furqon berikan ke anak-anak Bunda. Ya, dari mungkin nanti membuat proposal, mencari produk, bagaimana melihat peluang pemasaran dan lain sebagainya. Ya,
Mungkin hanya itu yang dapat Bunda sampaikan, arahan dari Bunda, mohon untuk dicermati nak ya, dilaksanakan instruksinya. Bunda cukupkan, Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Intan atas sambutan, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengikuti kegiatan Entrepreneur Grow ini. Agar setiap langkah dan ilmu yang kita dapatkan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh saudara kita, Faris Hamidan. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhsyana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Faris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala harapan baik kita dan memudahkan setiap urusan kita pada hari ini. Teman-teman yang kami banggakan, kini kita memasuki acara inti yang sangat dinantikan. Pada sesi ini, kita akan belajar bagaimana cara mengubah sebuah ide sederhana menjadi peluang bisnis yang nyata dan menghasilkan. Materi pada pagi hari ini mengusung tema Starting Business, dari ide menjadi bisnis yang menghasilkan. Dan alhamdulillah kita akan dipandu langsung oleh narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu owner dari Bakso Bamara, Bapak Dimin Trihamdini. Kepada Bapak Dimin Trihamdini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada Ustadz dan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang alhamdulillah semangat semua pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan agenda
kokurikuler pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita berharap limpah syafaat di hari yaumul qiyamah nanti. Izin Bunda, sambil berdiri ya. Sebenarnya waktu dihubungin untuk menyampaikan materi atau ngisi di sini agak bingung. Karena saya sendiri sebenarnya tidak terbiasa untuk ngomong di depan umum ya, depan publik, depan halayak rame. Saya tipikal orang, Bapak tipikal orang yang bekerja di belakang layar begitu ya, aktivitas begitu. Tidak biasa ngomong. Tapi atas alasan dasar mudah-mudahan ini menjadi sarana amal jariah ya, ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua dan kita semua. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran, ada ibrah yang bisa kita ambil dalam kesempatan pagi hari ini. Anak-anak, saya yakin ya, Bapak yakin dari sini yang ada ini berlatar belakang yang macam-macam gitu ya. Orang tuanya ada mungkin ya, ada sebagian yang dari orang tua atau anak dari keluarga dari pengusaha juga begitu kan, ada yang karyawan mungkin, ada yang ASN mungkin begitu kan. Dan mudah-mudahan yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini menjadi inspirasi begitu ya, menginspirasi untuk kita semua. Sebenarnya agak bingung juga ngambil materi ini apa mau disampaikan gitu ya. Karena Bapak ini pelaku, bukan motivator. Jadi bingung kalau nak suruh ngomong begitu. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkenalan. Nama Dimin Trihandini, sempat kuliah juga, alhamdulillah selesai, sarjana ekonomi. Begitu. Sebelum kuliah juga sudah bekerja begitu, jadi kerja dulu baru kuliah. Memulai bisnis bakso ini di tahun 2014. 2014 dengan dinamikanya, dengan naik turunnya, dengan kondisi yang dihadapi, berganti-ganti nama begitu. Dari 2014 awal mulanya berdiri karena Bapak ini asli dari Jawa, memangkat nama Jawa, nama daerah asal, yaitu Bakso Solo, Pak Dimin. Kemudian 2018 mau didaftarkan Haki ya, brand kita, merek produk usaha kita ini biar aman harus didaftarkan hak intelektual, kekayaan intelektual. Jadi biar tidak diduplikat oleh orang lain. Nah 2018 didaftarkan Haki, tidak bisa Bakso Solo itu, akhirnya berubah namanya karena ada produknya yang Bapak namai bantal guling, akhirnya yang kami Bapak daftarkan itu bakso bantal guling. Pak Dimin tetap begitu. Dari 2018 sampai 2025 nama itu begitu. Dari sebelum Covid sampai masa Covid dan melewati masa Covid, alhamdulillah usaha bakso masih berjalan. Banyak masa-masa Covid bisnis yang tidak mampu bertahan begitu ya. Alhamdulillah bakso bisa bertahan. Kemudian di tahun 2025 berubah nama yang sekarang, yaitu Bakso Bamara, Bakso Malang Raju. Karena kita ini namanya dinamika bisnis ya. Awalnya Bapak termasuk orang yang fanatik terhadap produk. Nah, ternyata itu juga sebuah kesalahan. Begitu. Nanti di slide-slide selanjutnya Bapak sampaikan, Bapak jelaskan kenapa bisa berubah begitu ya. Nah, sekarang Bakso Bamara sampai sekarang alhamdulillah produknya berubah, brandnya berubah, semuanya berubah begitu. Dan alhamdulillah dengan berubahnya nama, berubahnya produk, berubahnya layanan, penjualan semakin bagus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya sama, Bapak juga terus belajar ke yang lebih senior, belajar yang lebih besar usahanya begitu.
Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi begitu ya. Mungkin Ustadz izin di selanjutnya. Tadi sudah perkenalan ya, selain sebagai owner Bakso Bamara, Bapak juga aktivitas di organisasi. Organisasi itu masih berkaitan dengan entrepreneur juga, kegiatan bisnis juga. Yang pertama itu Presiden Chapter Ginpro Kota Palembang 2020 sampai 2025. Kemudian diamanai menjadi area Vice President naik wilayah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2025 sampai sekarang. Selain itu juga sebagai Wakil Ketua Ikatan Ahli Boga, IKA Boga Kota Palembang dari 2024 sampai sekarang. Itu aktivitas di luar bisnis. Tempat untuk belajar bisnis juga begitu. Oke, Ustaz, selanjutnya. Nah, ini mungkin yang mendasari kenapa kita harus berbisnis. Begitu ya. Sama, Bapak dulu juga belajar, belum terpikir mau bisnis itu belum. STM lulus tahun 2020. Enggak tahu 2020 ini anak-anak masih di mana ya? 2020 Bapak lulus STM, merantau, diterima di perusahaan, ditempatkan di Palembang dari Solo. Merantau ke Palembang untuk di cabang perusahaan. 2010 sampai 2000 sampai 2010. Tahun 2000 sampai tahun 2010 Bapak di perusahaan itu. Kemudian 2010-2014 berpindah-pindah tempat kerja. Akhirnya ternyata ada kebosanan kerja itu. Begitu. Akhirnya muncullah atau dari dalam diri untuk memiliki sebuah usaha sendiri. Awalnya itu kalau kita punya usaha sendiri itu sepertinya enak gitu loh. Bebas ngatur waktu begitu ya. Kalau kerja kan sama seperti sekolah ya, jam 7 kurang harus sudah nyampe sekolah ya. Jam sekian istirahat, jam sekian kerja, masuk lagi kemudian pulang gitu. Kerja juga seperti itu kan. Setengah 8, jam 8 kita harus sudah nyampe di kantor. Jam 12 istirahat, jam 1 kerja lagi, jam 4 sore baru pulang, tiap hari terus begitu. Ada rasa bosan begitu kan waktu itu. Akhirnya ya sudah kita usaha sendiri biar enak, waktunya fleksibel. Ternyata punya usaha lebih pusing lagi. Setelah kita menjalani bisnis lebih pusing lagi begitu ya. Kita mikirkan hari ini produksi, kemudian hari ini kita berjualan, kemudian kita ngitung keuangan, CEO ya, bukan CEO yang menyamar ya, Chief Everything Officer. Nah, segala-galanya kita dewek yang gawe ke, nama itu. Dari mulai belanja, produksi, jual, ngitung duit, untung apa rugi hari ini, begitu. Tapi itu semua harus dilalui. Kalau tidak dilalui kita tidak akan tahu, kita tidak akan pernah belajar, begitu. Akhirnya belajar dan alhamdulillah sekarang bakso sudah ada 2 cabang, begitu. Yang tadinya satu dijagain sendiri, begitu ya, pasar belanja sendiri, begitu. Ya kalau dulu tidak mungkin Bapak bisa di sini, begitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan pelan-pelan, kita benahi, kita sistemnya kita benahi. Kita kami rekrut karyawan. Yang bagian produksi ada, yang bagian jualan ada, begitu ya. Yang bagian ngitung duit kasirnya ada, begitu. Alhamdulillah. Sekarang kita tinggal memikirkan pengembangan dan evaluasi, begitu. Oke, balik ke sini. Kenapa kita harus berbisnis? Coba. Ada yang mau menyampaikan? Boleh Bunda ya, interaktif ya. Ya. Boleh ada yang mau berpendapat? Kenapa kita harus memulai bisnis? Silakan, angkat tangannya. Yang mau menyampaikan pendapat, alasan kira-kira kenapa kita harus berbisnis? Silakan. Bisa dibantu mic-nya? Silakan. Bantu mic-nya, Nak.
Ya, siapkan yang mau menjawab tadi. Silakan. Ya, bebas, pendapat bebas, tidak ada salah, tidak ada benar. Silakan. Agar mendapatkan pengalaman, pembelajaran, dan penghasilan. Penghasilan, oke, siap. Ada yang lain lagi? Silakan. Bebas, ayo, pendapat, boleh. Siapa? Kenapa kita harus berbisnis? Silakan. Ada? Oh, silakan itu. Ada lagi? Siapa yang mau berpendapat sebelum Bapak kasih penjelasan? Kenapa kira-kira kita harus berbisnis? Gitu. Ayo. Dari Ikhwannya? Ada? Siapa? Ayo, siapa? Bebas, silakan berpendapat. Kenapa kira-kira kita harus berbisnis? Ustadz boleh juga kasih pendapat, boleh, bebas. Kita semuanya. Ustadz, silakan Ustadz. Apa Ustadz? Silakan Ustadz. Apa alasan kita berbisnis? Kenapa kita semua harus berbisnis, anak-anak Ustadz? Ketika kita berbisnis, yang pertama pasti peluang menjadi bos sendiri. Pertama, menjadi bos. Bos ya. Jadi CEO. CEO. Nah, itu yang pertama. Asli, tidak menyamar ya. Yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, bahasanya ada 8 pintu rizki. Di antaranya adalah tajirun, berdagang. Dan tajirun itu nak, kalau bahasa Palembang itu tajir. Wong tajir tahu? Tajir itu apa? Wong kayo. Nah, itu duplikasi daripada bahasa Arab. Tajirun itu wong tajir. Tajirun artinya pedagang. Kalau kita ingin menjadi orang yang tajir, orang yang kaya, jadilah pedagang. Itu Ustaz. Ya, terima kasih. Siap, syukron Ustaz. Ya. Oke Ustaz, slide selanjutnya Ustaz. Ustaz, Pak, yang tadi dapat kita kasih Oh, sesuatu. boleh, siap. Mana tadi Nak, Ahwat yang dapat? Biar tambah semangat yang jawab anak-anak. tadi Nafa mana? Ya, jadi kita interaktif. Boleh, nanti Bunda. yang Siapa yang jawab tadi aktif Ahwat? Oke, dapat satu pilih. akan Oke. dapat door prize dari Bunda. Ustadz Murdani Boleh. juga dapat ya Pak ya? Boleh, Jawab. siap. Salam Sadisan. Siap. Masih ada 3 lagi Pak, silakan. 3 lagi. Nanti kalau kurang masih banyak di kantin. Oke, siap. Slide selanjutnya Ustaz. Ya. Kenapa kita harus berbisnis? Siap, anak-anak ya. Ini yang mungkin sering lewat disampaikan kepada kita. Ya, atau sering kita membaca sekali lewat saja, sekilas-sekilas saja. Bahwasanya kita seorang muslim itu DNA kita adalah pebisnis. Begitu ya. Ya, kita ini DNA-nya adalah pebisnis. Kenapa? Rasulullah sendiri seorang pengusaha. Begitu. Rasulullah di usia sangat muda sudah menjadi pebisnis lintas negara. Nah, pernah dengar diceritakan atau pernah buku Sirah Nabawiyah? Usia berapa Nabi Muhammad SAW memulai bisnis lintas negara? Nah, yang benar menjawab dapat lagi. Nah, ayo. Umur berapa? Angkat tangan. Ya, yang mau menjawab angkat tangan, silakan. Ayo, angkat tangan. Siap. Ya. Angkat tangan, kalau udah angkat tangan udah dapat gitu ya. Halo. Angkat tangan dulu. Ya, salah enggak apa-apa. Yuk, silakan angkat tangan. Umur berapa Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan bisnis lintas negara? Ayo, silakan Bunda. Mana pena? Siap. Yang mana?
Yang ini Pak. Boleh. Ayo, umur berapa? 8 tahun. Belum tepat. Ya. Yang awat. Silakan yang awatnya. 40 tahun. Salah, tidak tepat. Yang Iwan. Iwannya lagi. 25 tahun. 25 tahun. Kurang tepat. Ayo, satu lagi siapa yang bisa menjawab? Satu, Tat. Ayo. 21. 21. Kurang tepat. Ini Ustaz, yang depan Ustaz. Yang depan Ustaz. Oh, yang Iwan dulu, boleh. Ayo, siapa? 17. 17, belum tepat. Ya, awalnya. 12, tepat Ustaz. Ya. Oke, jadi Rasulullah SAW mulai bisnis sebagai kafilah dagang lintas negara dari Mekah ke Syam. Daerah Syam itu meliputi Suriah, Lebanon, Palestina. Nah, wilayah itu namanya disebut Syam. Dari Mekah ke wilayah Syam itu 1.300-an, 1.500 kilometer. Ya, dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa itu. Kalau sekarang ada bis, ada pesawat. Kalau dulu kendaraannya unta, bisa dibayangkan. Bisnis Rasulullah mengawali bisnis lintas negara di usia 12 tahun. 8 tahun mengembala kambing, punya ibu susunya, Siti Sa'diah. Umur 12 tahun mendampingi pamannya untuk kafilah dagang lintas negara. Ini yang mungkin kurang menjadi perhatian kita, generasi muda, begitu ya. Di usia muda Rasulullah sudah mencontohkan bisnis yang luar biasa. Tadi ada yang menyebut usia 25 tahun. Usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah. Ada yang tahu maharnya berapa nilainya kalau dihitung sekarang? Ya? Mahar Rasulullah tidak sembarangan begitu ya. Di usia 25 tahun mahar Rasulullah ada yang sirah menyebutkan 20 ekor unta pilihan. Kalau sekarang kurang lebih 1 ekor itu 50 jutaan. Gitu. Kali ke 20. Ada yang sirah menyatakan mas kawin Rasulullah itu 12,5 uqiyah. Uqiyah itu satuan ya. 1 uqiyah itu 28 gram emas. 28 gram emas kali 12,5 berapa ratus gram lah itu. Kali ke berapa sekarang rupiah? Berapa miliar? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu seorang pedagang atau pengusaha yang kaya waktu mudanya. Dan menikah dengan Bunda Siti Khadijah, seorang pengusaha yang kaya raya juga. Gitu. Jadi DNA kita sebagai seorang muslim itu memang kita pengusaha. Begitu. Kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah juga pengusaha-pengusaha semua. Gitu. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang ikut hijrah ke Madinah, pengusaha. Utsman bin Affan, bahkan sampai sekarang Baitul Malnya Utsman bin Affan masih ada. Masih mengalir ke umat muslim. Begitu. Utsman bin Affan rela membayar sebuah sumur. Ya. Ada yang pernah mendengar ceritanya itu kan? Ada sebuah sumur yang selalu tidak pernah kering. Oleh yang punya sumur itu dibisniskan. Airnya dijual. Bagi yang membutuhkan harus membayar. Tapi tidak bagi Utsman. Dia ingin berbagi.
bersedekah. Ya. Jadi dibelilah sumur itu. Nah, yang punya sumur tidak mau menjual. Saya tidak ada pemasukan lah, gitu ya. Ini tiap hari ada yang beli air saya terus, begitu. Kalau nanti saya jual, saya tidak dapat duit dong, gitu. Tidak habis pikir Utsman bin Affan. Gimana caranya biar bisa membantu bersedekah terhadap umat muslim waktu itu. Akhirnya dinegosiasilah. Dibelilah sumur itu separuh. Nah, begitu ya. Jadi bujukan Utsman, nanti kan kamu masih bisa berjualan. Nah, sepakat akhirnya hari-hari tertentu milik Utsman, hari-hari tertentu milik yang punya. Begitu. Kalau hari Utsman gratis. Kalau hari-hari yang punya berbayar airnya. Nah, cuman umat muslim ini juga pinter. Daripada kita ngambil pas hari yang punya berbayar, kita nunggu besok aja. Ini harinya punya Utsman gratis, begitu. Nah, ternyata semakin hari semakin sepi yang beli terhadap tadi itu, yang punya. Rame yang ngantri waktu gratis kan? Begitu. Akhirnya tambah rugi, tidak ada pemasukan. Ya sudahlah, saya jual semua. Nah, begitu kan? Kemudian sampai sekarang airnya mengaliri kebun-kebun kurma, kemudian jadi Baitul Mal sampai sekarang masih ada. Itu DNA kita sebagai seorang muslim adalah seorang pengusaha. Next slide. Selanjutnya, Ustaz. Masih ada ini door prize-nya. Oke, ini pertanyaan lagi. Nah, dari mana kita memulai bisnis? Ayo, semangat. Dari mana? Bapak Yuk, kasih pilihan aja. Tanya. Ayo, silakan. Yang menjawab. Dari mana kita? Dari hati yang paling dalam. Dari niat. Niat, oke. Nah, Bapak kasih clue-nya aja ya. Jadi bisnis ini kita bicara orientasi, apakah kita produk duluan atau market duluan. Nah, silakan. Satu aja yang jawab. Kalau benar dapat. Karena kalau jawaban pertama tidak benar, berarti yang kedua yang benar kan? Siapa satu? Program duluan. Produk atau market? Produk atau market? Produk dulu atau market dulu? Produk. Produk. Oh, belum tepat, Ustaz. Nah, mohon maaf, tidak ada pilihan kedua karena cuma dua jawabannya. Ya, oke. Jadi nanti untuk nanti. Ya karena kan cuma dua pilihannya, produk atau market. Kalau produk salah berarti kan market yang benar kan? Ah, begitu. Next, Ustaz. Jadi kita memulai bisnis itu dimulai dari pasar, market dulu. Seperti sirah sahabat Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, ditawari sama sahabat Madinah. Wahai Abdurrahman, nah begitu ya, sahabatku, saya punya istri lebih dari satu. Pilihlah mana yang kamu suka, nanti akan saya ceraikan untuk kamu. Saya punya harta, separuh akan saya kasihkan kepada kamu. Tapi apa jawaban Abdurrahman? Abdurrahman menolak semua itu. Apa yang diminta sama Abdurrahman? Jawabannya, tunjukkan saya pasar, di mana pasar. Begitu. Jadi ketika kita memulai bisnis itu kita harus melihat pasar. Ya, ini kesalahan Bapak waktu mau awal-awal bisnis. Bapak seperti sampai di awal tadi, Bapak terlalu fanatik terhadap produk. Bahwa produk saya ini laku, produk saya ini bagus. Begitu ya. Kualitasnya bagus. Dari bahan-bahan yang bagus, bahan-bahan pilihan. Begitu. Tapi ternyata pasar tidak semuanya menerima itu. Begitu. Akhirnya dengan berubahlah bakso Bamara, kemudian produk kami evaluasi, kami sesuaikan, harganya juga kami sesuaikan, begitu ya. Ini lebih dalam pembahasannya tentang HPP produk ya. Ini sudah tentang HPP produk. Nanti next selanjutnya. Produk bakso bantal guling dengan produk bakso Bamara, HPP-nya lebih rendah dari bakso Bamara.
Paham maksudnya? Modalnya lebih kecil bakso Bamara daripada bakso Bantal Guling kemarin produknya. Tapi harga jualnya bisa lebih mahal dari bakso Bantal Guling. Paham ya maksudnya ya? Dengan modal lebih murah, tapi kita bisa menjual lebih mahal. Itu cara kita berbisnis. Untuk memperbesar keuntungan kita. Gitu. Jadi, balik tadi bahwa pertama yang kita pikirkan adalah pasar. Pasar itu tidak melulu tempat untuk berjualan ya. Pasar itu market, bahasanya luas. Oke, salah satu ilustrasi atau salah satu contoh gambaran. Kenapa muncul Gojek, Maxim, Grab, dan lain-lain? Nah ini berlaku saja. Nah, siapa yang bisa ngasih pendapat? Kenapa muncul bisnis driver online? Ya? Langsung bawa jawab aja. Karena ada kebutuhan, karena ada market, karena ada masalah di kehidupan masyarakat. Jalanan macet, harga BBM mahal. Akhirnya muncul ide untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu yang mudah, kita bisa dari rumah, tidak perlu jalan ke pangkalan, bisa dijemput di rumah, nganternya sampai tujuan. Jadi ketika ada bisnis yang menyelesaikan masalah orang banyak, bisa diyakini bisnis itu akan survive, akan berjalan, akan menguntungkan. Itu kenapa kita orientasinya terhadap market, bukan produk. Kalau kita produk dulu bingung nak jualnya kemana, siapa nak beli produk kita. Tapi ketika kita sudah menemukan siapa yang nak beli, kebutuhannya apa, mudah, tinggal kita buatkan solusinya, laku barang itu. Next slide. Nah, tetangga ya, produk tetangga ini. Ini masih kaitannya yang tadi. Ini satu perusahaan, ya, yang produksinya sama, perusahaannya sama, tetapi kenapa bisa muncul produk yang berbeda? Ini masih bahas tadi, karena ini orientasinya pasar. Begitu. Kira-kira yang mengkonsumsi yang kiri dengan yang kanan, sama enggak orangnya? Beda. Begitu. Kenapa muncul yang sebelah kanan? Selain inovasi, karena ada kebutuhan. Orang berpergian, orang sambil beraktivitas. Bayangkan kalau kita sambil kerja di kantor atau sambil apa begitu ya. Harus ke dapur dulu, masak dulu, harus bawa piring begitu ya. Nah sekarang yang itu praktis. Tinggal kasih air panas jadi. Begitu. Karena ada kebutuhan pasar. Banyak masyarakat yang aktivitas di luar. Yang tidak setiap saat dekat dengan kompor. Nah, begitu. Next slide. Oke, kemudian ini yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Tantangan kita dalam berbisnis itu, kalau ditanya apa masalah terbesar kita memulai bisnis? Pasti yang paling besar jawabannya modal. Ya. Persaingan, begitu ya. Tapi sebenarnya yang paling besar atau tantangan terbesar itu adalah next step, memulai. Ya, kalau kita tidak mulai-mulai ya tidak jalan-jalan produk bisnis kita. Ide banyak, mungkin produk kita sudah bisa buat. Tapi kalau tidak dimulai, ya tidak jalan-jalan begitu. Seperti yang Bapak jalani tahun 2014, mulai aja, jualan aja dulu. Ketemu masalah, belajar. Ketemu masalah, belajar. Kenapa orang lain seperti ini kok saya tidak? Belajar. Evaluasi, begitu.
Ya. Apakah ini harus dimulai dengan ketika sudah lulus sekolah? Tidak juga. Anak-anak pasti tahu di sini kebutuhan kawan-kawannya. Nah, bisa enggak kira-kira kita menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan kawan-kawan? Itu namanya bisnis. Begitu. Apapun itu yang bisa dikonversi dengan penukaran, ya. Produk kita atau jasa kita bisa ditukar dengan nilai rupiah. Begitu. Ya, akadnya jual beli. Asal semuanya redok, yang jual barang, yang beli barang redok, selesailah itu. Nah, berapapun nilai kesepakatannya. Sama-sama produknya bisa berbeda nilainya, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Gitu ya. Jadi, adakah yang sudah punya ide? Anak-anak, adakah yang punya ide untuk memulai bisnis? Nanti ada apa ya, ide Bunda ya? Yang enter berjualan itu ya? Nah, ada kegiatan FC. Sudah ada yang punya ide? Mau jualan apa? Begitu. Ada yang punya ide sudah? Semuanya harus diawali dari ide. Ya. Kemudian dibarengi dengan mindset. Kemudian segera dimulai. Itu. Oke, next slide selanjutnya. Ya. Ini terakhir ini. Jadi terakhir dalam surat Al-Fatir ayat 29 Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Jadi ketika kita sudah memulai bisnis kita sudah berjalan, selanjutnya menjadi dasar kita adalah ini. Inilah yang harus kita tanamkan di mindset kita. Begitu. Di dalam surat Al-Fatir, Allah sudah menjanjikan bahwa kita tidak akan mengalami kerugian dalam kita menjalankan bisnis. Dengan syarat, nah ini syarat-syaratnya. Ada 3 syarat. Yang pertama kita membaca kitab Allah. Membaca ayat-ayat Quran. Kalau kita manai membaca, tidak hanya sekedar atau bukan hanya terpaku pada teks atau kalam Allah dalam Al-Quran. Kita bisa membaca buku-buku bisnis, kita bisa membaca yang terjadi di sekitar kita, tadabbur alam, begitu ya. Kenapa di pasar ini rame, ini sepi, itu kan membaca, begitu. Ketika kita membaca, baik itu kitab Allah Quran maupun membaca buku maupun membaca tadabbur alam yang terjadi di sekitar kita, insya Allah kita tidak akan rugi. Syarat yang kedua adalah melaksanakan sholat, ya. Jadi tidak serta-merta kita bisnis itu mikirin bisnis, kita bukan strategi, marketing, kemudian apa, enggak. Apapun bisnis kita yakini Allah lah yang menentukan. Sehebat marketing yang kita buat, sehebat iklan yang sebagus apapun iklan yang kita tawarkan, masih Allah itulah yang menentukan. Allah yang menggerakkan hati-hati konsumen kita untuk memilih produk kita. Makanya kerjakanlah sholat. Munajat kepada Allah. Allah lah yang akan menentukan jalannya bisnis kita. Begitu. Dari 2019 atau 2020 awal sampai 2025, sampai sekarang pun tempat usaha Bapak disitulah, tidak pindah-pindah. Begitu ya.
Tetapi ketika 2020 awal sampai 2025 relatif sedikit yang mampir itu. Bahkan ada yang bilang yang dari rumah niat mampir pun kelewatan. Begitu ya. Tahu-tahu sudah di depan Simpang Putaran Mitra Bangunan. Nah, sudah lewat ini tempatnya. Putar balik lagi. Kalau yang memang benar-benar kuat niatnya ingin. Tapi bagi yang sudahlah, makan tempat bakso yang lain aja lah. Gitu. Itu membuktikan bahwa Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menggerakkan hati konsumen-konsumen kita tadi mampir tempat kita. Begitu. Ya. Maka jangan ditinggalkan perintah Allah. Kemudian syarat yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Yaitu kita harus menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya. Ketika 3 syarat ini kita lakukan, insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, kita serahkan kepada Allah, usaha kita akan berjalan. Begitu, dibarengi dengan cara-cara, strategi-strategi bisnis yang kita pelajari. Begitu. Masih ada waktu? Ya. Yang terakhir sebagai penutup bahwasanya Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak kita sebagai seorang muslim, kenapa kita dituntut untuk dalam tanda kutip kaya? Ya. Karena dakwah membutuhkan biaya yang tidak murah. Begitu. Dakwah Islam membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan tidak banyak atau sedikit di antara kita yang mengambil peran di situ. Begitu. Dari zaman para sahabat dulu, Rasulullah mengutus sahabat untuk berdakwah ke belahan dunia yang lain, termasuk sampai Islam masuk ke Nusantara, itu dibawa oleh pengusaha-pengusaha kaya. Gimana tidak kaya? Dia meninggalkan rumah, begitu ya, ke tempat yang baru untuk berdakwah. Harus bisa menghidupi, harus bisa survive untuk dirinya sendiri. Begitu. Dan di pundaknya juga dibebani untuk bisa mengajak berdakwah. Maka perlukan modal yang tidak sedikit. Maka kita sebagai seorang muslim harus kaya, begitu ya. Harus berpenghasilan. Harus bisa mensupport dakwah ini dari segi maliyah. Begitu. Itu salah satu yang mendasari, memotivasi diri Bapak untuk tetap melakukan bisnis, menjalankan bisnis ini. Begitu. Banyak yang perlu di support dengan infak kita, dengan wakaf kita, dengan sodakoh kita. Begitu. Di samping amalia-amalia, anjuran-anjuran, perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, yang tidak hanya sekedar fisik, tapi juga perlu biaya yang tidak murah. Salah satunya umroh dan haji. Begitu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, menambah mindset, kenapa kita harus memulai bisnis, dari mana kita harus memulai bisnis, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita evaluasi. Segala sesuatu tanpa dasar, tanpa tujuan yang kuat, maka tidak akan berjalan, tidak akan sampai kepada tujuannya. Begitu. Kalau kita tidak punya cita-cita, tujuan yang kuat, maka kita akan mudah untuk menyerah di tengah jalan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dimin Trihandini atas ilmu dan wawasan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dimin Trihandini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal berharga kita semua dalam memulai langkah berwirausaha. Acara selanjutnya adalah sosialisasi kokurikuler sekaligus pembagian kelompok yang akan dipandu langsung oleh Ketua Pelaksana kegiatan kita, yaitu Bunda Siti Alfiatus Sa'diah SEGR. Kepada Bunda Sa'diah kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah dari penyampaian materi yang luar biasa dari Bapak Dimin, mungkin ada siswa-siswi kita yang mau bertanya, Nak, boleh? Masih ada door prize-nya ya, Sat ya? Oke, silahkan. Ya, yang mau tanya, Nak? Dan menghadapi penurunan penghasilan usaha. Oh, bro. Bunda malu, Bu. Kita harus berani. Sampai kapan lagi malu? Kalau sudah dewasa. Kayak kuku. Bunda bantu isi. Duduk ya, Bun. Duduk ya, Bun. Kenali namanya. Kenali Gimana? namanya dulu. Namanya siapa? Dari kelas Perkenalkan, nama saya Zahra Fitriani dari kelas Al-Sirazi. Bunda sih, ya, dari sini. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitriani dari kelas Al-Sirazi. Izin bertanya, Bapak, bagaimana Bapak mencukupi dan menghadapi penurunan penghasilan usaha Bapak? Terima kasih. Mau ditampung atau gimana, Pak? Tampung apa langsung dijawab? Tampung. Oke. Boleh siapa lagi, Nak, yang mau bertanya? Silakan. Azza. Boleh berdiri dulu, Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Mutiara Sania dari kelas Al-Batani. Ingin bertanya bagaimana caranya mengalokasikan dana secukup-cukupnya untuk menjadi dana awal untuk memulai bisnis tersebut. Sudah, terima kasih. Ada lagi? Yang Iwan, Nak, ada nggak? Iwan yang mau bertanya? Yang Iwan? Nggak ada ya, sudah balik ke Ahwat ya. Siapa yang mau tanya, Nak? Siapa? Angkat tangan. Reva, boleh. Turunin. Bagaimana caranya? Kalau aku untuk meyakinkan diri kita akan percaya diri. Nah, akan percaya diri. Tegak, Wan. Wan, tegak. Nah, kalau disorot tuh. Jujian. Menurut Wan, Bun. Tegak. Sanum. Lah, ada kan ini. Langsung nanya. Perkenalkan, nama saya Kiana Kenda Sanum dari kelas Al-Batani. Izin bertanya, Pak. Apa tadi? Bagaimana cara membuka bisnis biar percaya diri? Habis itu dengan percaya diri. Sudah. Terima kasih. Izin 3 dijawab dulu biar enggak lupa ya. Nanti kalau masih ada nanti dilanjutin.
Yang pertama tadi cara apa ya istilahnya, mengalokasikan kalau usaha kita menurun ya. Jadi sebenarnya kalau secara teori ilmunya, bisnis itu paling tidak harus punya cadangan untuk operasional paling tidak 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Itu ideal. Begitu ya. Kalau kita bicara ideal sebuah perusahaan, cadangan kalau bahasa negara itu cadangan devisa ya, ya tabungan lah begitu ya. Tabungan minimal untuk bisa operasional minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi ketika terjadi krisis, beban operasional masih bisa dibayarkan. Tapi itu kan kalau kita bicara bisnis yang sudah skala besar ya. Kalau kita UMKM ini ya apa adanya begitu ya. Intinya yang perlu disiasati adalah yang pertama, ketika kita mengalami penurunan penjualan, yang harus disiasati adalah biaya operasional juga harus dievaluasi. Begitu. Makanya sangat tidak dianjurkan untuk pelaku UMKM yang baru merintis itu modal terlalu numpuk di stok. Satu. Kemudian beban operasional terlalu tinggi. Itu harus dihindari. Sebisa mungkin, seminimal mungkin kita mengeluarkan biaya operasional tanpa harus punya atau mengeluarkan modal untuk stok produk. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan yang ketiga ya langsung. Bagaimana kita mengawali bisnis sejak dini dengan modal minim ya. Banyak bisnis yang bisa kita mulai tanpa kita harus mengeluarkan modal kapital, tanpa mengeluarkan modal uang. Contoh, misal yang sekarang kita bisnis, kita jualan tidak jualan, kuota di HP kita ada enggak? Ada ya kuota ya? Nah, kita memanfaatkan kuota yang kita punya untuk berjualan bisa. Kita jualan produk orang lain. Kita tawarkan di media sosial kita. Ketika ada yang beli, baru kita ambilkan produk itu. Kita bisa bernegosiasi dengan yang punya produk. Bisa enggak saya jual dulu baru dibayar ketika sudah dibayar sama konsumennya? Banyak pelaku UMKM yang memiliki produk yang bisa seperti itu. Bapak juga bisa, atau ada program seperti itu ketika Lebaran. Gitu. Jadi Bapak bisa merekrut reseller-reseller untuk menjual frozen untuk Lebaran. Tanpa mereka harus membayar dulu. Jadi ketika ada konsumen yang memesan, dari Bapak langsung kirim ke konsumennya, pembayaran ke Bapak, nanti fee baru balik ke reseller. Begitu. Dan Bapak yakin pelaku-pelaku UMKM yang punya produk bisa dinegosiasikan. Jadi kita memulai bisnis tidak harus dengan modal kapital, modal duit. Modal yang kita miliki, tenaga, jaringan, relasi, kawan, kemudian kuota yang kita, itu bisa jadikan modal. Itu. Kemudian yang nomor 2 tadi, menyikapi keuangan kondisi krisis ya, kalau tidak salah ya. Ya. Seperti tempo hari waktu COVID, semua usaha mengalami kontraksi, goncangan. Yang tadinya rame konsumen datang ngumpul, terjadi pembatasan, lockdown, tidak boleh kita mengumpulkan orang, begitu kan? Kafe-kafe semuanya tutup, ya karena tidak ada yang datang, karena tidak dibolehkan, begitu kan? Diatur, tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi dengan kondisi seperti itu kita harus cepat berpikir, otak kita harus berpikir sebagai seorang pengusaha. Ya, orang tidak bisa datang ke tempat kita yang datangin ke mereka. Begitu. Kita kirim. Jadi kita jual paket misalkan. Dan ternyata
ketika kita jeli melihat, mengamati, ada usaha-usaha di masa COVID itu yang omsetnya melejit. Ada yang tadinya usaha itu tidak dilirik orang, akhirnya itu banyak diminati. Yang tadinya masker tidak laku, benar enggak? Ketika COVID, masker sampai kosong, sampai kehabisan stok. Gitu. Akhirnya muncul seperti kawan Bapak pelaku UMKM, produknya, brandnya Teras Ibon, itu memproduksi masker sampai sekarang. Dari mulai COVID, masker kain yang dijahit satu-satu itu, yang tadinya masker kebutuhan untuk kesehatan, kemudian setelah COVID, masker itu menjadi tren, fashion. Ya, terbayang enggak gini satu masker harganya di atas 1 juta? Nah, selamanya kan kita tidak terpikir. Masker selembar 2.000, 3.000, 30.000 satu kotak, begitu kan? Ini satu biji harganya di atas 1 juta. Karena sudah menjadi tren, menjadi fashion. Yang tadinya tidak terpikirkan, yang tadinya tidak jadi kebutuhan, akhirnya menjadi kebutuhan. Itulah kita sebagai seorang pengusaha harus berpikir kreatif. Produk kita ini kondisi normal laku. Ketika kondisi tertentu mengalami goncangan kontraksi, kita harus segera berpikir, cari solusinya. Di samping kita harus mengamankan kapital tadi ya, mengamankan modal tadi, mengamankan tabungan, mengefisiensikan operasional, tetap memaksimalkan pemasukan. Gitu. Yang tadinya lewat pintu satu tertutup, kita buka pintu yang kedua. Ibaratnya begitu. Jadi tidak terpaku ketika kita lockdown, tidak boleh kumpul-kumpul lagi di resto kita. Sudah kita tutup. Ya kasihan karyawan kita, kasihan ya diri kita, begitu kan? Ya kita sebagai pengusaha tidak bisa punya pemasukan, karyawan kita tidak mungkin kita PHK begitu saja, begitu kan? Itu. Mari kita harus berpikir kreatif. Mungkin bisa menjawab ya dari 3 pertanyaan tadi ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lain. Oke, masih bisa ya Pak ya? Silakan Oke. kalau masih ada. Satu aja mungkin. Set. Perkenalkan, nama saya Emal Fariza Rahman, saya dari kelas Al-Sirazi. Saya izin bertanya Bapak, bagaimana cara mengembangkan usaha agar lebih besar dan memiliki banyak cabang? Seperti yang kita ketahui, Bapak sudah memiliki banyak cabang. Terima kasih Bapak. Halo. Masih ada yang lain? Sekalian satu Cukup lagi. mungkin Pak. Satu lagi Boleh sudah. jawab. Cukup. Satu lagi. Mau jadi? Enggak. Bagaimana cara memulai usaha? Jadi enggak? Jadi cukup kayaknya Pak. Cukup ya. Baik. Langsung Bapak jawab ya. Ini sebagai pengalaman. Bapak mulai usaha bakso 2014, mulai punya tim yang bantu itu tahun 2019, 2018, 2019, baru ada tambahan tim, naik turun 1 orang, 2 orang, 3 orang, kembali 1 lagi, kemudian tahun 2019 COVID, 2020, kita mengalami kontraksi, pindah ke rumah, tempat yang tidak sewa tapi tetap operasional untuk menjaga tetap punya pemasukan lewat online dan sebagainya. Akhirnya kita ulangi lagi sendirian lagi, jalani sendiri lagi, kemudian memberanikan diri buka lagi di tahun 2020 di tempat yang sekarang. Dari tahun 2020 sampai 2025 bertahan di situ, 2025 ganti brand, Pamara, tahun 2026 Ramadan tadi buka cabang di Pelaju. Begitu. Kenapa bisa buka cabang di Pelaju atau gimana caranya biar buka cabang di Pelaju? Salah satunya alhamdulillah ya omsetnya mencukupi begitu ya. Jadi ketika buka cabang di Pelaju itu tidak mengeluarkan modal lagi.
hasil keuntungan dari cabang pertama lah kita buka untuk cabang kedua. Begitu ya. Meskipun tahun-tahun sebelumnya itu banyak tawaran untuk mengajak bermitra, buka tempat lain, yuk kita buka, yuk join, yuk di sana ada saya punya tempat segala macam. Tapi Bapak belum punya keberanian untuk membuka itu. Karena Bapak belum punya bukti. Nah, begitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah terbukti, cabang 1 sudah menghasilkan dan bisa membuka cabang kedua tanpa mengeluarkan modal baru. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan ada tawaran untuk membuka cabang ketiga, keempat, kelima di Kota Palembang, targetnya adalah 5 cabang di Kota Palembang, insya Allah akan mudah, berani untuk membuka, karena kita sudah punya pengalaman, begitu ya. Kita punya pengalaman cabang utama 1, kemudian buka cabang kedua, sudah kita jalani, dan akan kita evaluasi dalam beberapa bulan ke depan, ketika cabang kedua sudah survive, sudah menghasilkan, maka bismillah, insya Allah cabang-cabang berikutnya akan dibuka. Jadi mungkin itu caranya ya. Ketika kita sudah mempunyai hasil, melihat hasil, kita sudah bisa mengkalkulasi, menghitung, intinya kita buka cabang tanpa mengeluarkan modal awal lagi. Nah, begitu. Ketika kita buka cabang masih modal awal lagi, ya itu belum bisa dikatakan survive gitu ya. Mudah, tapi akan rapuh begitu ya. Akan rapuh, tidak akan bisa survive untuk cabang-cabang yang baru dibuka. Bisa jadi nanti cabang yang kedua dibuka, cabang yang pertama tadi kolap, tutup. Begitu. Di samping ya kita, Bapak sendiri masih membenahi sistem manajemen di internal tiap-tiap cabang. Kita akan evaluasi masing-masing cabang terus secara rutin, secara berkala. Mungkin itu ya. Oke, baik. Mohon perhatiannya lagi, Nak. Oke, terima kasih Bapak atas penyampaian dan tanya jawab tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk siswa-siswi SMA kita. Amin. Ustadz Fateh. Oke, silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu. Bunda ingin menjelaskan mengenai kokurikuler kita yang akan dilaksanakan di saat dari hari ini sampai kegiatan AFC. Nah, namanya yaitu Kokurikuler Entrepreneur Grow. Dengan tema menciptakan peluang usaha dan bertumbuh menjadi entrepreneur muda. Lanjut. Nah, apa sih tujuan dari kokurikuler ini? Tujuannya adalah agar kalian bisa lebih kreatif. Pertama. Kedua, kolaboratif. Ini adalah kerja kelompok. Kalian harus bekerja sama. Kalian harus bekerja sama antar teman masing-masing. Kalian membagi job desk-nya masing-masing dan sesuai job desk-nya masing-masing. Paham? Lanjut. Nah, untuk produk yang akan diizinkan saat kalian jualan adalah yang pertama, makanan atau minuman, bahkan boleh keduanya. Nah, kalau misalnya kalian tanya, boleh nggak Bunda kalau mau jadi reseller jualin barang orang? Jawabannya boleh. Yang paling utama adalah kalian tetap berusaha jualan selama 4 hari berturut-turut. Bisa? Bisa? Oke, lanjut. Nah, untuk jadwal kegiatannya itu pembukaan itu hari ini pada tanggal 20 Agustus 2026. Kemudian pembuatan proposal. Iwan, Ahwat suaranya. Pembuatan proposal itu dari tanggal 21, 26, 28, 31. Jadi Bunda kasih waktu selama 4 hari dan formatnya akan Bunda berikan.
Per kelompok Bunda kasih buku ini, buku jurnal ini. Nah, kalian akan mengerjakan perharinya sesuai jadwal yang sudah Bunda berikan. Untuk pembuatan proposal, nanti kalian bukan hanya membuat proposalnya, tapi kalian juga presentasi. Jadi Bunda harapkan kalian buat PPT semenarik mungkin juga. Kemudian presentasinya di tanggal 2 September 2025, hari Rabu. Lanjut persiapan start hari Kamis 3 September 2026. Untuk jualannya itu tanggal 7 sampai 10, hari Senin sampai hari Kamis. Terakhir evaluasi di hari Jumat, tanggal 11 September. Next. Nah, oh iya, waktu kalian pengerjaan proposal, Bunda hanya izinkan satu kelompok 2 laptop. Ya, tidak boleh lebih. Dan hanya mengerjakan kegiatan entrepreneur, tidak yang lain. Ya, paham? Lanjut, ini format dan contoh proposal, boleh kalian scan atau linknya sudah Bunda taruh di sini juga. Nah, nanti kalian scan atau kalian klik linknya, sudah Bunda letakin di situ, boleh kalian lihat. Itu adalah proposal kakak tingkat kalian. Ya, lanjut. Nah, selain itu juga Bunda minta nanti kalian buat banner. Waktu jualan, bannernya ukuran 2x1 landscape. 2x1 landscape, nanti kirim ke Bunda. Nanti dicetak dari sekolah. Oke? Nah, ukurannya 2x1 landscape, terus kirim ke Bunda dan juga ke link drive. Sama biayanya juga ditanggung sekolah. Oke, lanjut. Nah, untuk penjualan dan laporan mengenai modal awal dari sekolah ditanggung sebesar 100.000. Selebihnya boleh kerjasama dari temannya masing-masing per kelompok. Oke, lanjut. Untuk aksi jualan selama 4 hari berturut-turut dari jam 7 sampai jam 1 siang. Bahkan kalau dari sebelum-sebelumnya ya nak, itu kebanyakan nggak sampai jam 1, lebih cepat habis, gitu. Nah, setelah untuk jualan, selama jualan ada 3 cara pembayaran, transaksinya ada 3. Pertama boleh cash, boleh juga voucher. Kan nanti waktu AFC kalian semua dapat voucher nak. Jadi kalian bisa nerima voucher itu dan nanti ditukarkan di jam 1 sama ustadznya. Nanti Bunda kabarin kapan waktu kalian tukar voucher, ya. Nah, terakhir itu Kris. Kris ada, kalian sudah punya semua kan akun Shopee? Sudah? Dana mungkin? Ada ya. Nanti kita akan belajar buat Krisnya, ya. Kris itu yang menggunakannya nanti dari luar nak. Kita kan agenda AFC dari luar ya. Jadi dari luar yang pakai krisnya, bukan kalian bawa handphone. Tidak diizinkan ya saat AFC. Oke, lanjut. Setelah kalian laris nih, ternyata kalian jam 9 sudah selesai, udah habis jualannya. Nah, itu kalian boleh nemui Bunda. Laporan ke Bunda berapa habis kalian jualannya. Kalian dapat untung berapa, kalian modalnya berapa, itu kelaporin ke Bunda. Oke? Nah, habis waktunya Bunda nemuin itu sampai jam 1:10. Ya. Lanjut. Nah, ini boleh dilihat mengenai penghargaan. Bagi kelompok yang terbaik, total hadiah yang akan diberikan itu sebesar 1.875.000. Jadi harapan Bunda kalian semangat mengerjakan kokurikuler ini ya. Silakan kalian berjuang antar kelompok masing-masing biar mendapatkan hadiah dan sertifikat yang diberikan. Oke, lanjut. Nah, terus apa sih Bun aspek penilaian yang harus kami lakukan selama kegiatan entrepreneur ini? Yang pertama adalah produk. Nah, produk kan tadi ada yang reseller, ada yang buat sendiri.
Bunda bedain kalau misalnya dia buat sendiri berarti nilainya plus. Kalau reseller di bawah dari yang buat sendiri. Tapi ingat, selain produk ada juga waktu jualannya. Siapa yang paling bertahan dan juga paling banyak keuntungannya. Ya. Nah, selain produk, proposalnya juga. Proposalnya diliatin bagaimana, udah bagus belum, tepat enggak. Nah, terus presentasi juga. Presentasi kelompok, apakah kalian menarik waktu presentasinya? Bagaimana dari penilaian jurinya? Nah, itu juga dinilai, Nak. Kemudian dari kebersihan, selama 4 hari, apakah sampah kalian biarkan atau tidak? Nah, itu juga dinilai. Jadi selama kalian jualan 4 hari itu, kalian bukan berarti tidak dipantau oleh gurunya. Enggak, Nak. Kalian dipantau oleh guru pembimbing kalian dan juga juri kalian. Ya. Nah, terus juga dari marketing, bagaimana waktu kalian pemasaran? Apa kalau tahun lalu nak ya? Kalau tahun lalu dia malahan nyetak brosur siswa itu ya, nyetak brosur langsung dia nawarin, Kak mau nggak beli barang kami harganya gini. Nah itu termasuk marketing nak. Itu juga dinilai biar kalian lebih cepat habis waktunya jualannya gitu. Nah, terus kerjasama antar kelompok bagaimana? Bunda juga di sini ya di buku ini Bunda buat bagikan kelompok. Namanya di bagian cover siapa yang buatnya? Yang bagian kata pengantar siapa yang buatnya? Itu dibagi. Nah, itu kalian harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Biar adil, itu yang dimaksud dari kerja sama. Terus terakhir yaitu besarnya keuntungan yang didapatkan. Oke, next Ustaz. Nah, sekarang adalah yang ditunggu-tunggu yaitu pembagian kelompok entrepreneur. Satu kelas Bunda bagi 2 kelompok masing-masing. Lanjut. Baik anak Ustadz ambil alih. Semuanya siap, tidak ada yang bersuara. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang bersuara Ustadz akan pindahkan barisan. Yang duduk di bawah silahkan duduk di kursi yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Bagaimana Ustadz mengingat pentingnya kegiatan entrepreneur ini ya berkaitan dengan kegiatan kedepannya, ini adalah pembagian kelompok. Jadi kelompok 1 ini ada Abian Arif Rahman, ada Agra Given, ada Aisyah, Alfat, Kansa Andrian, Arisa, Holly Zakia Kalisa, Ananda Astila, Muhammad Zabir Kaisan, Muhammad Dika Santoso, Muhammad Al-Farizi Ar-Rahman. Ini adalah satu tim. Jadi satu tim tidak ada yang namanya tidak kolaboratif. Karena kenapa? Karena di sini kalian dituntut untuk bisa bekerja sama. Oke anak-anak Ustadz, sebelum kita melanjutkan, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Ya, sesi foto bersama ya. Sini Bun. Hah? Satas. Baik, kami dahulukan siswa Ikhwan dulu nak, silakan berada di panggung. Yuk. Silakan kelas 10 Al-Sirazi terlebih dahulu. Yuk kelas 10 Al-Sirazi. Sini anak-anak, sini dulu sini kamu lewat sini. Oke, di bawah sini ya. Nah, di bawah. Oke, di bawah jangan duduk. Di bawah, berdiri lagi. Geser lagi nak, Alfat, geser lagi. Geser lagi. Enggak usah. Ya nak, geser lagi nak. Al-Batani silakan yang Ikhwan. Oke. Nah, yang di atas naik sebelah sini nak. Ini juga dari yang ini. Nah, yang tinggi 1, 2 silakan pindah ke sini. Sini sebelah sini. Nah, lagi. Nah, yuk yang sana.
Yang Al-Batani silakan nak. Nah, tangga yang kedua. Nah, ini tukar posisi. Kamu di belakang, Rashid di belakang, kamu maju. Rashid di belakang Rashid. Oke. Nah, tangga pertama dulu. Nah, sini, yang itu tangga ketiga di tengah. Ayo, jangan main-main. Oke. Nah, jangan di sini, di tengah. Ayo. Silakan naik tangga ketiga. Tangga ketiga, nak. Tangga ketiga. Tangga ketiga mana? Anak tangga ketiga. Nah. Oke. Silakan pendamping untuk bisa membersamai. Silakan ketua. Boleh ketua. Boleh Bun. Bunda Nanda. Itu pun kursi. Yuk, 2 langkah ke kiri nak, baris kedua. Geser lagi nak, barisan kedua, barisan 1 dan kedua. Oke, silakan kelas Al-Sirazi dulu nak, Al-Sirazi dulu, barisan pertama dulu. Oke. Sabar, barisan kedua, silakan. Nanti barisan ketiga nanti, antri. Nah, yuk langsung. Silakan nak yang kelas 10 Al-Sirazi Ahwad. Nah, yang Ikhwan tetap duduk di kursinya nak, belum istirahat nak, karena pukul 10. Nah, silakan duduk di tempatnya. Nah, ayo nak yang kelas Al-Sirazi dipercepat, depan nak, depan, barisan depan, sini. Nah, oke. Geser lagi nak. Nah, sini, lagi geser lagi nak, geser, terus. Geser lagi yang ini, geser. Nah. Ayo geser lagi. Geser. Nah, sip. Ayo Al-Batani. Silakan Al-Batani. Naik ke tangga pertama. Anak tangga pertama. Al-Batani posisinya. Oh, ini Al-Batani ya? Di ujung dulu nak, langsung ke ujung. Ayo di ujung. Nak, nggak boleh. Anak tangga pertama nak ya. Sudah? Oke, silakan Maryam. Maryam tangga kedua dan ketiga nak. Yang paling tinggi silakan tangga ketiga.
Yang di sebelah kanan Bunda jangan diisi lagi, cukup. Silakan diisi di barisan ketiga. Tangga ketiga silakan diisi. Yang belakang silakan maju, Nak. Nah, ya maju. Oke. Yang di sebelah kiri silakan disusun barisannya. Oke. Pembimbingnya silakan untuk kelas 10 Maryam dan kelas 10 Al-Batani untuk membersamai berfoto di panggung. Pembimbingnya kelas 10 Al-Sirazi, pembimbingnya Ustadz Ilham, Al-Batani Ustadz Fernando, Maryam Bunda Rahma. Oh, oke. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Yang ikhwan silakan nak duduk di tempatnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baik. Kita akan lanjut pembagian kelompoknya, nak ya. Tadi adalah kelompok 1 dari kelas 10. Boleh lanjut slide-nya, Ustaz? Tolong diperhatikan kelompoknya, jangan sampai salah ya. Oke, baik, Bunda bacakan lagi mengenai kelompok. Kelompok 1 yaitu Abian Arif Rahman, Agra Given Aljuanfi, Aisyah Zahra Wijaya, Alfa Rizky Tarigan, Kansa Anindra Almahira, Andrian Anugrah, Arisa Atifa Maila Hana, Kholis Barokah Raja Guguk, Zakia Ataya Ramadhani, Kalisa Putri Ramadhani, Ananda Revana Saputri, Arshila Atafun Nisa, M. Zabir Kaisan Rivaldi, M. Alfarizi Ar-Rahman, Muhammad Dika Santoso. Guru pembimbingnya adalah Ustadz Ilham Esos. Kemudian kelompok 2, Ananda Nafa Putri Sabila, Muhammad Atta Rashid, Muhammad Faik Syahri, Muhammad Faris Hamizan, Muhammad Ilham Alfat, Muhammad Rashid Ibrahim, Muhammad Abiyu Alfaid, Najwa Tita Atmaja, Naufal Rafi Altaf, Rafa Aditya Rahman, Rafid Abi Andeni, Raniza Seira Oktaverina, Sazia Talika Putri Wijaya, Sultan Zaka As-Sarim, Taufik Hartawan, Zahra Fitriyani. Guru pembimbingnya adalah Ustadz Murdani Esos. Kelompok 3, Abdurrahman Ahmad, Zahira Mutiara Sania, Almira Dewi Koirun Nisa, Belva Marcella Dwina, Klairin Ayu Saraswati, Ezel Khalil Abror, M. Reinhard Nareswara, M. Arga Al-Ghifari, M. Putra Jayayu, M. Ibra Al-Mubarok,
Muhammad Raihan Al-Aidil, M. Hadrian, Mita Tri Kurniasari, Nur Afifah, dan Ramiza Abakoira. Guru pembimbingnya adalah Ustadz Fernando Esos. Lanjut, kelompok 4, Kiana Kanza Sanum, Muhammad Duha Abdika, Muhammad Zauza Al-Zain, Muhammad Koidu Musofa, Muhammad Raihan Hilfas, M. Luki Setia Atmaja, Naufal Azam, Muhammad Umay Kadafi, Muhammad Akhta Asyatibi, Muhammad Auzil Zaimun Alwali, Ratu Ramadania, Rianika Fatan Fadilah, Rizky Dwi Aprianto, Sela Tri Okta Putri, Wahyu Saputra Pratama, dan Alea Zahra Venita. Guru pembimbingnya adalah Bunda Yuniarti Kesuma Lestari SPD GR. Oke, kelompok 5 dari kelas 10 Maryam. Afia Lutfi Gassania, Afifa Amira Angelita, Aisyah, Alifa Balkis Khaura, Rahadatul Aishi, Amaratu Badia, Andina Sifa Aulia, Akila Asafania, Ashifa Karina, Audrey Kinanti, Azahra Zuwita Rahma, Dinda Hardiana, Hanan Zahidah Maulana, Hasya Filza Ar-Rahman, Haura Hadiyatun Nisa, dan Keila Najwa Ayudi. Guru pembimbingnya adalah Bunda Nona Dina Ismiralda SSI. Terakhir, kelompok 6, Khairin Akila Rabbaniyin, Lutfia Amanda Putri, Nabila Putri Sayyera, Nafiza Putri Ramadhani, Nafiza Alia, Najwa, Nur Hafiza Edina, Raisya Audrey Rabbani, Rizka Najla Anissa, Sarah Salsabila Tarigan, Saina Rizia Rizita, Siti Farah Sofia, Tasya Wulan Fadila, Zahira Ramadhani Fauzan, Zahratul Haya Nazifah, dan Zaskia Nur Aisyah. Guru pembimbingnya adalah Bunda Rahma Fitri Satri SAG. Oke, baik, terima kasih. Itulah kelompok Entrepreneur Grow pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan hari pertama Co-Curricular Entrepreneur Grow pada pagi hari ini telah kita lalui bersama dengan lancar. Saya Zahira Ramadhani Fauzan dan Lutfia Amanda Putri selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Ustadz dan Bunda serta teman-teman semua. Mohon maaf yang tulus apabila ada tutur kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama memandu acara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.